Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Intania Rosaritae dengan NIM 02240100007, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Universitas Surabaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi bagian dari nilai UTS saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Pengertian ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan tata hukum negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara yang berlaku untuk setiap negara dan terdapat di setiap negara. Ilmu negara mencari hakikat wujud, sifat, ciri-ciri, syarat-syarat, dan konstruksi-konstruksi dari dasar negara in abstrakto sehingga hasil dari penyelidikan ilmu negara bersifat umum. Pengertian-pengertian dalam ilmu negara pada umumnya bersifat tetap, sedangkan asasnya seringkali berubah-ubah. Perubahannya disebabkan karena pandangan hidup yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini suatu bangunan demokrasi dalam ilmu negara yang dapat dilihat dari segi pengertiannya maupun dilihat dari segi asasnya. Hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati. Oleh karena itu, tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Dalam hal ini, ilmu negara sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial, sebagaimana halnya dengan ilmu hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, psikologi, dan lain sebagainya merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang khusus. Semua ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama akan membentuk satu ilmu sosial umum yang akan tersalur ke dalam ilmu induknya. Oleh karena itu, ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umum harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling memerlukan sehingga dapat saling mengisi dan saling melengkapi sehingga terwujud hubungan. Juga terdapat hubungan secara interdependen di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu dengan yang lainnya dikarenakan metode dan teknik yang sama. Metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dipergunakan pula oleh hampir semua cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial, pada khususnya seperti ilmu negara, ilmu hukum, ilmu politik, dan lain sebagainya. Objek penyelidikan ilmu-ilmu sosial diselidiki pula selaku objek oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan khusus lainnya, sehingga tidak terdapat monopoli objek oleh ilmu sosial khusus itu sendiri. Apa sih hubungan dengan ilmu politik? Kalau diperhatikan, menurut pendapat Georg Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, ilmu negara sebagai teoretische Staatswissenschaft atau Staatslehre merupakan hasil penyelidik dari Staatenkunde. Bahan-bahan tersebut dibahas, dianalisis, dan diperbandingkan satu sama lainnya sehingga terdapat persamaan-persamaan di antara berbagai sifat dari organisasi-organisasi negara itu. Bahwa ilmu politik itu tidaklah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri. Ilmu negara lebih menitik beratkan kepada sifat-sifat teoritis sehingga kurang dinamis. Hal ini berarti bahwa lebih banyak memerhatikan unsur-unsur statis dari negara yang mempunyai tugas utama untuk melengkapi dengan memberikan pengertian-pengertian pokok yang jelas. Yang mendasari konsepsi-konsepsi ilmu politik lebih menitik beratkan kepada faktor-faktor yang konkret, terutama sekali berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik yang mengenai organisasi negara maupun yang mengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Apa sih hubungan dengan ATN dan HAN? Ilmu hukum tata negara dan ilmu
hukum administrasi negara mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu negara karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama dengan ilmu negara, yaitu negara. Objek dari ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara adalah negara yang sudah terikat pada tempat, keadaan, waktu. Oppenheimer menyebutkan bahwa peraturan-peraturan HTN adalah peraturan mengenai the state in rest atau negara yang sedang beristirahat atau negara dalam tak bergerak. Sebaliknya, dalam peraturan Han adalah peraturan mengenai the state beweging atau negara yang sedang bergerak. Dalam buku-buku HTN dan Han, hal dari ilmu negara dipakai sebagai batu loncatan untuk sampai kepada kedua cabang hukum tersebut. Sebaliknya, buku-buku tentang ilmu negara, hal-hal mengenai ilmu HTN dan ilmu Han dapat dipakai sebagai contoh dari apa yang diuraikan di dalam ilmu negara. Maka, dengan demikian, jelaslah bahwa ilmu negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.